Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sob ya di channel ASFR. Di kesempatan kali ini masih sama kayak biasanya Sob, masih bahas soal perihal kutu air. Metodenya sih masih sama sih, cuman ada beberapa yang ganti atau tambahin, kurangin kayak gitu. Kalau ini airnya masih sama, air ketapang, tapi makin lama makin bagus. Dan ini coba saya kasih lihat penampakan kalau malam. Besok saya lanjutin bagusnya gimana, sama detailnya gimana, pakannya apa aja. Ini pakannya. Nah ini coba kita amati malam ya, persiapannya siang bisa. Ini hasilnya lumayan Sob. Ini padahal udah beberapa kali saya ambil buat ini apa namanya, buat ini lagi starter. Ini masih banyak aja, keluar terus dia. Air ketapang makin lama makin bagus, dia makin pekat ya. Emang airnya agak bau sih, jadi gak begitu kali sih baunya, cuman makin padat. Padahal ini sering, udah beberapa kali saya ambil. Nah, ini juga apa namanya, jentik nyamuknya juga banyak, telurnya, tapi saya sutirin tiap hari. Saya pindahin ke sini ini. Jadi ini kolam nyamuknya. Ini ada sedikit disutir pakai serok kayak gini, serok agak besar gini. Diambilin. Jadi bisa dipindah biar populasi kutir nggak terganggu. Nah ini besok saya lanjut lagi Sob untuk bahan detailnya gimana bikinnya, sama persiapannya media. Nah Sob, ini bahan yang saya bilang kemarin. Nah sama aja sih benernya bahannya, cuman saya tambahin pakai timun lah. Di metode yang kemarin yang hasilnya malam kemarin itu saya kasih tahu, ininya itu enggak saya blender. Ini rencana saya blender supaya agak bercampur lah, bisa berbaur. Ini kan kemarin masih ada sisa, jadi diiris-iris gitu aja. Sebenarnya sama aja getahnya, yang dibutuhkan ini getahnya, sarinya. Bahannya sama, tahu, kecap lah. Untuk tahu sama kecap ini salah satu aja. Kalau ada tahu, kecap nggak ada, nggak usah kecap juga nggak apa-apa. Ini sama aja, intinya sari kedelainya. Ini gula kurang lebih 2 sendok, timun sama lagi instan, karena kita pakai mau bikin instannya. Sebenarnya kalau instan ini 1-2 jam sudah bisa dipakai, tapi kita kan nunggu proses airnya nanti diendapin dulu. Soalnya pakai daun ketapang itu kalau diendapin makin lama makin bagus, pH makin turun. Oke, langsung aja Sob ya. Jadi kalau kemarin kan cuman saya bejek-bejek ininya, tahunya cuman ininya sampai saya iris-iris. Sekarang mau saya coba pakai blender. Jadi langsung aja. Untuk timunnya sebenarnya lebih banyak, lebih bagus sih, cuman ini mungkin saya pakai satu ini aja. Jadi setengah, ini saya pakai setengah Sob ya. Timunnya saya pakai setengah ya, tergantung sobat bikinnya mau berapa banyak, monggo. Tahunya tadi segini. Untuk gula ini bisa dicampur langsung juga bisa, nanti diaduk sendiri juga nggak apa-apa. Kita kasih air dulu secukupnya buat proses. Untuk ini apa nih, takaran sih benernya sih relatif ya.
namanya eksperimen percobaan, jadi mau ditambah-tambahin monggo silakan, biar lebih akurat, di analisa sendiri, di eksperimen sendiri. Ini saya kan juga nyoba-nyoba, alhamdulillah bisa hasil ya, diterusin gitu aja. Nah seperti ini hasilnya, nggak usah terlalu lama-lama, yang penting hancur aja. Kita siapin sampai tempat seperti ini sob ya. Sekali lagi, kalau sobat mau bikin ini perbanyak media, perbanyak bahannya, ya tinggal dikalikan aja berapa butuhnya. Takarannya ini relatif, nggak ada rumusnya, Ini saya bikin agak banyak sedikit biar encer aja. Oke, kira-kira seperti ini kepadatannya. Baunya kayak soya, enak. Cukup seginilah, nggak terlalu encer, nggak terlalu kental. Oke, langsung aja sob. Ini gula ini sekitar 2 sendok. Untuk takaran kira-kira air segini sob. Nggak mau turun. Oke, kira-kira rata. Kali lagi, kalau misalnya nggak ada kecap nggak apa-apa, kan udah ada tahunya. Kita lihat sampai kira-kira kepekatan air aja. 1 sendok ya. Ya kira-kira 2 sendok lah ini, soalnya habis kecapnya. Kalau nggak salah ini air ya, kira-kira sekitar ya 2 inilah, ya antara 1000 enggak ada sih, 700 mili lah ini kira-kira. Tapi nggak usah pakai perkiraan kayak gitu sob, malah pusing. Kira-kira aja, yang penting feelingnya udah pas, sudah nggak apa-apa. Udah oke. Pakai raginya. Dia agak banyak lah, kira-kira segini, 1 sendok ini. Aduk rata. Oke, kita tunggu 1-2 jam sambil kita progres tempatnya, medianya. Tapi kalau media nanti mungkin agak lama, saya endapin satu hari bisa, 2 hari bisa. Ini kita kasihkan pakan sama tempat media yang udah siap, udah ada butirnya. Untuk media selanjutnya untuk perbanyak, jadi ini ditutup rapat ya, pakai plastik, tutup rapat, diikat, atau pokoknya tutup rapat, kedap udara supaya nggak kemasukan binatang. Oke, kita lanjut ke media, ke persiapan media lagi. Nah ini sob, air hasilnya setelah beberapa jam, ini hasilnya fermentasinya. Mulai jam berapa tadi? Tengah hari sampai maghrib, ya setengah hari lah anggaplah.
seperti ini. Ngapung dia. Aromanya seperti biasa lah, aroma apa namanya, khas fermentasi, kayak tape-tape gitu. Ngapung dia tahunya. Sebenarnya ini bisa dikasih lebih banyak air lagi, soalnya ini kental. Kalau sobat mau bikin agak encer, bisa tambahin air banyak lagi, nggak apa-apa. Untuk takaran nggak harus sama. Nah, media ini medianya udah full sob. Ini udah merata sekali. Ini udah harusnya dipanen. Untuk media yang sekecil ini harus dipanen, kalau enggak diperbanyak. Nah seperti ini rencananya saya perbanyak. Nah media yang saya siapkan seperti ini. Ini rencananya mau saya bagi 3. Ini airnya cuman ketapang, saya endapin. Ini baru endapin setengah hari, anggap aja gitu dah. Sebenarnya lebih bagus kalau sampai 1-2 hari diendapin, bagus lagi. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus, udah keluar ekstrak ketapangnya, udah keluar. Jadi begini sob. Untuk media sekecil ini emang harusnya sih sudah dibagi ya. Jadi secara jadi gini, sebenarnya lain daerah itu lain airnya, jadi pH sama kualitas airnya beda. Kalau di tempat sobat nggak pakai ketapang nggak bagus, ya bisa pakai daun pisang. Usahain daun pisang cari yang warnanya agak kemerahan, agak coklat, jangan yang kuning atau hitam, kurang bagus menurut saya. Kalau di sini sih kebetulan pH air di tempat saya ini 8,6. Jadi kalau dikasih ketapang 1-2 hari baru turun, dia baru turun 7, kalau masih 1 hari itu masih belum turun. Jadi bagusnya diturunin dulu pH nya sampai kisaran 7, lah, nggak apa-apa. Sekalian kalau ketapang kalau udah lama, udah busuk, dia keluar pelapukan daunnya, itu batang-batang yang bisa dikonsumsi juga buat kutu air atau infusorianya. Jadi intinya itu cuma 2 di media sama air. Kalau pengen boom besar, ya medianya harus besar, airnya harus lebih banyak, terus starternya juga lebih banyak. Karena teorinya sih benernya itu kutu air itu di puncak populasinya dia. Puncak populasi yang dimaksudkan, umur kutu air itu nggak banyak, nggak lama. Umur kutu air itu ya menurutku sih kisaran nggak sampai 2 minggu lah. Jadi puncak populasinya itu antara 7-10 hari. Itu udah harus wajib panen, kalau enggak dia bisa kepadatan kayak gini, jadi mati karena kekurangan oksigen, bisa juga kualitas air juga bisa rusak. Lain kalau media tanah atau medianya lebih besar, itu pasti kualitas airnya lebih tahan lama, terus otomatis kandungan oksigen dan lain-lain yang dibutuhkan kutu air itu masih banyak juga. Kalau media segini sih kalau bisa sih lebih cepat mainnya, itu lebih cepat tadi. Jadi tuh kalau misal teman-teman tanya itu gimana supaya cepat boom itu relatif sebenarnya, cuman jumlah aja mainnya. Jadi jumlah starter, patokannya cuman di media air pas, kutu air nggak mati tapi kutu air nggak berkembang. Nah cara perkembangan dia lewat pakan yang sesuai. Nah, pakan yang sesuai itu, 1, bisa dikonsumsi kutu air, 2, tidak merusak media, tidak merusak air. Cuman itu aja patokannya. Kalau pengen cepet boom, ya bikin aja starternya lebih banyak. Kalau saya kan kebiasaan, kalau sobat yang mengikuti sih,
tahu lah, saya pakai starter pasti nggak banyak, sedikit sekali. Ini aja mungkin saya bagi 3 bak, nanti saya perbanyak lagi. Jadi intinya itu di air dan di luas media. Kalau pengen cepet boom, pakai starter agak banyak. Nah, dikontrol 4, 7 sampai 10 hari udah harus diperbaiki lagi media, atau dipanen, atau bisa dipanen atau diambil sebagian dipecah lagi, dibikin tempat-tempat lain juga bisa. Nah, ini udah bagus, udah rata. Ini untuk ukuran segini udah bagus nih. Makanya ini nanti saya ambil lagi, saya pecah dan saya sisain sedikit di sini. Ini kemarin pakai bahan pakannya itu, kalau pakannya sama seperti yang saya fermentasi barusan, cuman caranya beda. Ini caranya dia, nah ini masih ada sisa apa namanya, timunnya, mentimunnya masih ada. Jadi sistemnya saya nggak saya blender, jadi cuman saya bejek-bejek sama saya iris timunnya. Kalau bahannya sama, untuk komposisi sama takarannya itu menyesuaikan aja lah. Medianya sama, air ketapang, cuman ini kalau udah beberapa hari kayak gini bentukannya, dia enak, nggak bau kok. Kalau ukuran untuk budidaya kutu air ini nggak bau. Jadi intinya itu tadi ya sob ya, kutu air tuh yang permainannya di faktor kalinya aja. Kalau pengen cepet boom ya starternya agak banyak. Pertama, persiapan media yang sesuai supaya kutu air nggak mati. Yang kedua, pakan yang sesuai supaya air tetap terjaga bagus dan kutu air bisa makan dan berkembang. Kalau cuman makan tapi airnya rusak, percuma, kutu air habis boom juga mati. Jadi yang pakan yang bagus tuh pakan yang nggak merusak air, kutu air bisa berkembang. Ini simple sih. Ini banyak sekali nyamuk. Kalau teman-teman mau kultur nyamuk juga bisa, ini bahan bisa dipakai, fermentasi itu bisa dipakai. Pakai seperti ini saya serok. Jadi ini kan banyak nyamuknya, saya serok seperti ini seroknya. Kutu airnya nggak ikut, cuma nyamuknya aja pindah di media seperti ini. Sampai sekarang sih belum ada metode yang bisa misahin supaya jentik nyamuknya nggak campur ke media kutir, itu belum ada. Ya mungkin ada, cuman pakan-pakan tertentu, saya sendiri belum tahu. Nah, pakannya kita coba. Ini karena agak kental, jadi mungkin pakai ini aja, sekitar 2 sendok aja untuk media segini. Ini bisa dipantau, bisa dikasih setiap hari, setiap malam kayak gini, atau dikasih 2 hari sekali. Nah, dia akan bercampur sendiri, biarin. Masih habis saya aduk tadi, jadi dia berpencar. Oh ya sob, buat yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Untuk yang udah bantu subscribe, terima kasih, semoga sukses terus. Kita belajar bareng, berbagi, eksperimen bareng, biar sama-sama bisa belajar. Like, share, komen buat belajar bareng. Kalau misalnya teman-teman ada metode yang bagus yang belum pernah dicoba, tinggal bilang aja, nanti biar saya yang coba, terus saya bagi, saya share. Oke, coba kita langsung ke media itu sob.
ambil aja butirnya sedikit-sedikit. Ini nggak bisa ya karena nggak ada yang megangin, jadi saya stop dulu. Ya kurang lebihnya segini lah, ini starternya segini ya, sedikit sob ini sob. Oke, lepasin ya, lepasin segini. Ini tiga-tiganya kurang lebihnya segini lah airnya. Kutu airnya kurang lebih sama segini. Jadi ini juga sudah saya kasih, dia masih berpencar mengendap. Sengaja kita coba kasih pakan. Ini enak soalnya di blender bahannya, jadi lebih berbaur. Kalau misalnya sobat mau nggak pakai saring juga nggak apa-apa, langsung aja. Nah, seperti ini. Ini 3 sob ya. Coba kita lihat sisanya. Masih banyak sisanya. Sisanya masih banyak sekali. Mungkin ini nanti saya panen sebagian lagi saya tinggal di sini. Ini masih banyak sob. Masih banyak, masih kayak nggak berkurang sama sekali. Padahal udah saya ambil ya, lumayan lah 3 sendok itu tadi. Masih banyak. Nanti nggak apa-apa, bisa ditambahin lagi situ. Yang penting ini dikurangin, soalnya takutnya ya, bukan takutnya, sayangnya nanti kalau airnya udah nggak bagus, kutirnya jadi hilang, mati. Jadi intinya itu, pantau kondisi air, pakan yang sesuai sama jumlah starter. Kalau mau jumlahnya boomnya lebih cepat ya jumlahnya gak banyak. Kalau mau sabar ya bisa aja sedikit, tapi ya ini kemarin sedikit sekali, ya mungkin 1 minggu lebih, ini 1 mingguan lah seperti ini. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini sob ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment sob ya, biar kita sama-sama berbagi. Untuk tempatnya ini di outdoor, cuman nah ini kena sinar matahari cuman sore aja, mungkin 2-3 jam. Oke sob, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga teman-teman coba dan semoga sukses juga, bisa berkembang dan banyak. Kalau mau lebih banyak ya medianya diperbanyak. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.